Selanjutnya, bab 876, penerima. Tian Chen yang menyesali dan ketakutan setelah melihat Luo Feng mengeluarkan kristal dewa api terkuat, lega menemukan ia jatuh ke dalam pintu keluar, meninggalkan ruang itu sama sekali. Saya selamat, ia bersemangat. Keberuntungan saya tidak buruk, saya berhasil bekerja dengan Cimang sebelumnya untuk mengendalikan Kaisar Batas. Saya pikir itu sudah cukup beruntung, dan sekarang bahkan saat Yang mengeluarkan kristal dewa api terkuat di momen terakhir, tepat sebelum kematian saya, siapa yang akan menyangka pintu keluar muncul tepat di sana dan menyedotnya, memungkinkan saya untuk hidup. Keberuntungan. Tian Chen merayakan di dalam, setelah itu ia berpikir, apakah ini tempat era saya dimulai? Meskipun rencananya melawan Luo Feng gagal, memungkinkan Luo Feng untuk mengetahui warna aslinya, ia tidak khawatir atau menyesal. Bagaimanapun, dibandingkan dengan menjaga nyawanya, apa artinya memiliki satu musuh lagi baginya? Saya punya dua budak Kaisar Batas, dan Cimang yang dekat dengan tingkat kekuatan saya. Juga di tengah perang gila ini, saya bisa menggunakan kekuatan ini untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan besar untuk meningkatkan kekuatan saya lebih jauh. Dengan kekuatan seperti itu, apakah saya masih akan takut pada Kaisar Sungai Bilah? Karena saya gagal dalam rencana ini, ada 3 Kaisar Batas lagi di sisi iblis, dan saya punya Cimang dan panah berat untuk dihadapi. Ia seketika membuat keputusan. Saya akan membiarkan sisi iblis menghadapi Kuiwu dan panah berat terlebih dahulu, lalu saya akan diam-diam menggunakannya untuk menghilangkan Kaisar Batas sisi iblis yang tidak di bawah kendali saya. Ini adalah rencana idealnya. Namun, bahkan jika ia hanya membunuh 3 Kaisar Batas, penghasilannya sudah akan mengejutkan. Jika ia bisa mengendalikan jiwa yang lain, maka itu akan menjadi hari keberuntungannya. Tuan, panah berat bergegas. Wus-wus. Pintu keluar yang Luo Feng lolos darinya runtuh. Tuan, panah berat memanggil di dalam. Namun itu tidak segila sebelumnya. Setidaknya tuannya tidak dalam bahaya. Perjalanan tak terduga. Luo Feng dibungkus dalam energi misterius itu, tidak dapat menolak saat ia melewati pintu keluar. Panggilan itu bergema di dalam pikirannya. Anak, kemarilah. Setelah memasuki pintu keluar, ia tidak muncul di ruang terlarang lain. Sebaliknya, ia terbang di sepanjang jalur yang penuh warna. Wus-wus. Sebuah jalur yang indah. Luo Feng dibungkus dan terbang terus-menerus. Ruang di sekitarnya melengkung, dan ia bisa melihat bintang tersegel besar di sekitar pilar yang sangat besar. Ada banyak harta karun dengan energi yang kuat. Hanya saja Luo Feng tidak bisa melihatnya dengan jelas. Panah berat, panah berat. Luo Feng memanggil secara mental kepada panah berat. Budak jiwa dan masternya memiliki ikatan melalui jiwa mereka. Selama jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, mereka bisa berkomunikasi melalui jiwa mereka. Karena mereka masih berdua di dalam menara bintang, tidak peduli seberapa jauh mereka di dalamnya, dengan kekuatan jiwa mereka, mereka bisa dengan mudah berkomunikasi. Tuan, Anda baik-baik saja? Panah berat bertanya. Saya baik-baik saja. Ingat, Tian Chen jahat. Ia mencoba membunuh saya sebelumnya, dan saya hampir mati. Dan saya menduga bahwa Cimang dari sisi iblis memiliki kesepakatan. Pokoknya, beritahu ini kepada Kuiwu dan lari secepat mungkin. Campur dengan manusia lain dan bersabarlah. Pertama, tinggalkan ruang dan menara bintang, dan tunggu saya kembali. Ya, Tuan. Luo Feng sedikit santai. Bukan berarti ia tidak ingin balas dendam. Tapi, ia telah mencoba menyelamatkan Tian Chen. Tetapi, ia telah digunakan dan hampir terbunuh. Tidak peduli siapa itu, mereka pasti akan ingin membalas dendam. Namun, Tian Chen bagaimanapun juga masih manusia. Dengan ancaman sistem tentara, Luo Feng tidak berani melawan sekutu. Membunuh sekutu berarti kematian. Itu akan mengakibatkan sejumlah besar kamp manusia menggabungkan kekuatan mereka untuk membunuhnya. Bahkan gurunya, pemimpin kota kekacauan primal, tidak akan bisa menyelamatkannya. Ini bagaimanapun juga adalah sistem besi yang ditetapkan oleh manusia dan ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ia bisa melawannya? Saya tidak bisa melawan sistem tentara. Tapi ada celah, pikir Luo Feng. Seperti sistem tentara bergantung pada pemindaian untuk mengamati pertempuran sebelum membuat keputusannya.
dan pemindaian bergantung pada perangkat pemindaian. Perangkat ini secara alami memiliki keterbatasan, seperti ketika saya pergi untuk menyelamatkan Tianchen sebelumnya, dan ia diam-diam menambahkan lebih banyak kekuatan pada kejatuhan. Perangkat tidak punya cara untuk mengukur itu. Meskipun begitu, Tianchen itu, saya memperlakukan Anda sebagai saudara, dan Anda mencoba membunuh saya. Jika saya tidak membunuh Anda, bagaimana saya akan menemukan kedamaian? Luo Feng mengamuk di dalam. Sistem tentara adalah otoritas disiplin para prajurit. Ketika saya memilih untuk pensiun nanti, saya tidak akan menjadi prajurit dari kamp manusia lagi. Meskipun itu berarti para prajurit manusia lainnya dapat membunuh saya tanpa konsekuensi, saya bisa melakukan hal yang sama. Tianchen telah ditandai untuk kematian di dalam pikiran Luo Feng. Wahyu tak terduga. Banyak pikiran melayang di dalam pikirannya saat ia dibawa oleh energi misterius, terbang melalui jalur yang melengkung, gemuruh. Energi misterius itu menyebar. Luo Feng terbang keluar dari jalur itu dan mendarat di tanah. Ia berbalik seperti bulu dan berdiri dengan lembut. Ia melihat sekeliling. Ini adalah kuil misterius yang luas. Ada total 9 pilar setinggi lebih dari 10.000 kilometer yang menahannya. Di udara di atas, ada banyak bintang tersegel. Bintang tersegel yang tak terhitung jumlah ini terlihat hampir seperti galaksi di atas seluruh kuil. Kuil ini tampak mengapung di pusat di antara bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya. Ia melihat ke seberang. Di kejauhan duduk sebuah siluet. Ia memiliki tubuh seperti ular yang panjang, dan bagian atas adalah manusia. Jenggot ungunya menjuntai ke bawah dan kelopak matanya juga tergantung dengan lembut. Namun, tekanan yang luas yang ia berikan membuat siapapun di sekitarnya secara alami tunduk. Energinya sangat luas dan tak berujung. Meskipun tidak keras, itu tidak memungkinkan perlawanan apapun. Anak, suara kuno bergemar darinya. Kemari, itu dialah yang membawa saya ke sini, pikir Luo Feng. Dan tekanan yang menakutkan, ini jauh lebih kuat daripada kesatria Shihuo dan bahkan dekat dengan pemimpin kota kekacauan primal. Apakah ia makhluk tingkat master semesta? Luo Feng setidaknya mengerti satu poin ini. Ketika ia berdiri di hadapan makhluk ini, ia seperti semut tanpa kekuatan apapun. Karena itu begitu, lebih baik hanya mematuhi. Di dalam kuil yang berdiri di tengah bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya, 2 orang berdiri. Satu adalah manusia bertubuh ular, sementara yang lain adalah Luo Feng. Luo Feng berjalan ke arahnya. Makhluk agung ini sepertinya manusia, pikirnya. Tetapi 4 ras puncak belum mengendalikan menara bintang. Bagaimana makhluk ini bisa benar-benar tinggal di sini dan memanggil saya? Makhluk ular binatang ini tampak seperti satu dari banyak ras. Seperti manusia kera, manusia serigala, manusia ular, dan lain-lain. Mereka semua dianggap sebagai bagian dari kemanusiaan. Tetua, Luo Feng membungkuk dengan hormat. Duduk. Makhluk kuno yang kuat menunjuk ke tanah. Ya, Luo Feng seketika duduk di samping. Apakah Anda dipenuhi dengan kecurigaan? Makhluk agung itu melihat ke bawah padanya. Ia tersenyum, bertanya-tanya mengapa menara itu memanggil Anda, namun Anda tidak bisa menjadi masternya. Bertanya-tanya mengapa Anda bertemu penjaga terlarang yang begitu kuat saat Anda datang, dan bahkan bertanya-tanya tentang jatuhnya bintang tersegel. Luo Feng terkejut. Makhluk ini bahkan tahu tentang menara bintang yang memanggilnya. Ya, saya dipenuhi dengan pertanyaan. Tolong cerahkan saya, Luo Feng menjawab dengan hormat. Saya sudah menunggu Anda terlalu lama. Makhluk itu menghela napas. Tentu saja saya biasanya hanya meninggalkan klon di sini. Hanya bergegas ke sini secara pribadi ketika saya ada di sini. Saya belum memperkenalkan diri. Saya dipanggil Putih. Saya adalah penjaga dari Menara Bintang dan juga yang menyambut Anda di sini. Luo Feng tertegun. Anda bukan pencipta menara? Saya? Anda bertanya-tanya tentang siapa yang meninggalkan Anda manual itu. Anda bertanya-tanya tentang siapa yang menciptakan Menara Bintang. Putih menatap ke bawah padanya sambil tersenyum. Haha, saya adalah pelayan pertama dari pencipta Menara Bintang. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung, saya telah menjadi master semesta. Master saya cukup anggun untuk menerima saya sebagai muridnya.
Saya adalah murid pertamanya. Pemimpin dari ras Yanshen adalah murid keduanya. Ia memiliki banyak bawahan, tetapi hanya 2 murid. Saya beruntung, karena saya telah mengikutinya paling lama. Karena kekuatan saya, dan betapa sentimentalnya ia, maka saya memiliki hak untuk menjadi muridnya. Tetapi ras Yanshen dan ras Earthling, itulah inti sejati dari apa yang guru curahkan jiwanya. Putih menatap Luo Feng. Ada 2 kandidat lain dari bumi sebelumnya, yang gagal. Anda adalah yang ketiga, datang ke sini 8,2 miliar tahun setelah yang kedua. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi seperti pemimpin dari ras Yanshen. Anda akan menjadi pemimpin dari ras Earthling, murid ketiga dari guru. Jika Anda gagal, Anda akan berakhir seperti 2 sebelum Anda. Hanya kematian yang akan menunggu Anda. Luo Feng tertegun. Ada 2 kandidat sebelumnya. Ia adalah yang ketiga yang datang 8,2 miliar tahun kemudian. Pemimpin dari ras Yanshen, pemimpin dari ras Earthling, pemimpin dari ras Yanshen dan putih ini, siapa guru mereka? Pencipta manual tanpa nama dan menara bintang, secara khusus menghasilkan ras Yanshen dan ras Earthling. Apakah ini prajurit suku maha kuasa pendiri dojo kapuk raksasa? Banyak pikiran melintas di dalam pikirannya. Selanjutnya, bab 817, penyebab. Ras Yanshen dan ras Earthling, bumi, dan saya adalah kandidat ketiga. Luo Feng menatapnya. Putih tersenyum. Bumi hanyalah nama yang Anda berikan untuk planet tempat tinggal Anda. Selama kerangka waktu 2 kandidat sebelumnya, mereka menyebutnya dengan hal-hal yang berbeda. Kandidat pertama menyebutnya dunia Shanghai, yang kedua menyebutnya bintang asal, dan selama era Anda sekarang, kalian semua menyebutnya bumi. Luo Feng mengangguk. Adapun 2 ras. Saat itu saya mengikuti guru saya dan menjelajahi semesta yang luas. Ia menghabiskan sejumlah upaya yang tak terhitung dan memilih planet khusus ini dan mulai memeliharanya menghasilkan ras yang kuat. Ras ini kemudian menjadi ras Yanshen. Putih tersenyum. Tidak seperti para pelayan dan yang lainnya yang ia pilih, ras ini adalah satu yang ia secara khusus pelihara. Di bawah seleksi ketatnya, makhluk terkuat dari ras itu menjadi murid keduanya. Junior saya ini tunduk pada tidak satu pun. Ia membawa rasnya sendiri dan membentuk area Yanshen-nya sendiri, menjadi salah satu ras kuat di semesta. Putih tersenyum. Meskipun secara total, kekuatan ras Yanshen jauh dari kemanusiaan itu sendiri. Mereka memiliki junior saya, dan ia adalah master semesta dengan harta karun khusus dari master. Ia tidak takut pada makhluk puncak dari kemanusiaan dan karenanya menjadi salah satu kekuatan dari semesta. Hati Luo Feng berdebar kencang. Ia berkata, "Lalu bagaimana dengan Anda, tetua putih?" Ras Yanshen awalnya adalah bagian dari kemanusiaan. Putih tampak seperti ia juga manusia. Hahaha, ia duduk bersila di sana, janggutnya mencuntai ke bawah saat ia tertawa keras, mengguncang seluruh kuil. Ia melihat ke bawah pada Luo Feng dan tersenyum. Pernahkah Anda mendengar nama Tipu? Tipu, mata Luo Feng berkilauan, mengingat nama itu pada manual kontrol jiwa 10.000, 10,000 Soul Control Manual. Manual itu ditulis oleh Tipu. Tipu, benarkah? Luo Feng tampak terkejut pada makhluk kuat ini yang mengikuti makhluk yang lebih kuat. Saya tidak memiliki ambisi seperti itu, dan saya tidak seperti junior saya dengan ras khusus saya sendiri yang mampu membawa ras itu dan mengambil alih wilayah menjadi kekuatan super. Ia menghela napas. Terlebih lagi, guru sangat menghargai ras Earthling dan ras Yanshen. Ia telah menyiapkan harta karun khusus untuk keduanya. Junior saya memiliki lebih banyak harta karun seperti itu dan lebih kuat. Saya telah sendirian selama ini. Secara alami, saya tinggal di dalam kemanusiaan. Tapi saya tidak ingin mengungkapkan kekuatan saya karena itu dapat melibatkan guru saya. Oleh karena itu, saya tetap rendah hati dan membiarkan klon saya tinggal untuk jangka waktu yang lama di sini, memungkinkannya untuk menunjukkan hanya kekuatan tingkat puncak kesatria. Menamai diri saya Tipu, katanya. Luo Feng menghela napas. Makhluk agung itu memiliki 2 murid. Satu dari mereka memerintah ras Yanshen menjadi kekuatan super. Yang lain hanya meninggalkan klon di sini dan mengungkapkan kekuatan pada tingkat pemimpin istana Tianxi dan Silo Duo.
Meskipun guru menciptakan ras Yanshen, ia tidak terlalu puas dengannya. Puati melanjutkan dengan lembut. Guru telah meratap bahwa ia telah meningkatkan tingkat dasar bakat, tetapi evolusi jiwa jauh lebih sulit. Oleh karena itu, ia menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk menemukan cara untuk akhirnya menciptakan ras Earthling Anda. Jiwa yang murni sejak lahir. Guru bahkan menghabiskan waktu untuk secara khusus menciptakan teknik surgawi, manual 9 jilid, 9 volume manual, untuk membantu tubuh Anda terus berevolusi sampai mencapai tingkat beberapa ras langka di semesta. Dengan jiwa yang secara alami luar biasa, bersama dengan manual 9 jilid, ini adalah kombinasi terbaik yang ia buat. Mata Puati berkilauan. Luo Feng menahan napas. Makhluk agung itu terlalu surgawi. Untuk menciptakan ras manusia yang luar biasa, ia benar-benar menghabiskan begitu banyak upaya untuk mempersiapkan dan menciptakan teknik yang luar biasa seperti itu. Namun, manual ini ditolak oleh hukum semesta itu. Puati menggelengkan kepalanya. Meskipun itu diciptakan, saat guru meneruskannya ke manusia bumi manapun, hukum semesta akan secara otomatis mencoba dan menghapus kenangan dari manual itu. Kekuatan guru kuat, oleh karena itu, hukum tidak bisa mempengaruhinya, tetapi itu mempengaruhi siapapun yang ia coba latih. Luo Feng terkejut. Penghapusan memori, tapi ia mampu mempelajari teknik surgawi ini. Kemudian, guru pergi sendirian, tidak tahu harus pergi kemana. Akhirnya ia membawa kembali beberapa harta karun khusus, bernama Kristal Jiwa Surgawi, Heavenly Soul Crystals, menempatkan seluruh manual di dalamnya, kata Puati. Mereka memiliki kekuatan luar biasa, dan selama seseorang adalah manusia dan dari bumi, jika mereka mampu melewati ilusi di dalamnya, mereka bisa memperoleh teknik dari kristal itu. Mengapa hukum tidak akan menghapus kenangan setelahnya? Luo Feng bertanya. Tanpa keraguan, kristal ini adalah papan logam hitam. Itulah keajaiban dari kristal jiwa surgawi, kata Puati. Guru pernah berkata bahwa hukum semesta sangat adil, tanpa satupun yang absolut, selalu ada kesempatan. Menggunakan kristal memungkinkan manual 9 jilid untuk diteruskan. Kekuatan alami dari kristal dapat meneruskan teknik itu kepada Anda, dan tidak dipengaruhi oleh hukum semesta. Tetapi mereka hanya memiliki satu kesempatan. Hanya satu kesempatan? Luo Feng tertegun. Ya, Puati mengangguk. Kristal merekam 9 jilid di dalamnya. Namun, kekuatannya hanya memungkinkannya untuk diteruskan satu kali. Selama prajurit yang menerima teknik itu hidup, ia tidak akan dapat meneruskannya ke yang lain, kecuali yang pertama mati. Oleh karena itu, ras Earthling termasuk Anda telah memiliki 3 kandidat. Yang pertama jatuh, dan karena kekuatannya, baru kemudian kristal itu bisa meneruskannya ke yang kedua. Yang kedua jatuh, dan dengan demikian Anda menjadi yang ketiga. Manual itu, bahkan dengan kristal jiwa surgawi, tidak akan pernah memiliki 2 kandidat yang hidup secara bersamaan. Luo Feng benar-benar terdiam. Hukum semesta yang luas sangat keras. Semakin istimewa dan langka sesuatu, seperti kekuatan manual 9 jilid, semakin sulit untuk bahkan membuatnya. Itu bahkan membutuhkan wadah khusus, dan hanya bisa ada satu yang berlatih di dalamnya. Guru menghargai ras Yanshen, tetapi ia menghargai ras Earthling, bumi, bahkan lebih. Pemimpin dari ras Yanshen adalah junior saya. Pemimpin dari ras Earthling akan menjadi murid ketiga, kata Puti. Dan guru telah menyiapkan harta karun untuk kedua muridnya. Luo Feng mengerutkan kening. Ia bertanya, Tetua Puti, guru Anda, makhluk agung itu, mengapa ia bahkan menciptakan ras Yanshen dan ras Earthling bumi? Pada tingkat guru, ia sudah tak terkalahkan di dalam semesta. Suara Puti terdengar tua dan lelah. Ia berkata, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Sebagai satu dari yang terkuat di semesta, ia telah lama diundang ke banyak kekuatan dan organisasi untuk menjadi pemimpin mereka. Tetapi ia terlalu malas untuk peduli. Sebagai pemimpin, Luo Feng bertanya, kekuatan terkuat dari semesta, aliansi manusia, aliansi binatang ruang, aliansi ras serangga, dan banyak lainnya. Mereka adalah kekuatan puncak dari semesta. Ada yang lain, seperti aliansi 9 domain, dan yang lebih lemah lainnya. Saya akan menceritakan tentang yang satu ini saja. Aliansi 9 domain
dibentuk oleh 100.000 ras. Di antaranya ada beberapa yang kuat di dalamnya. Dalam hal angka, mereka jauh melebihi aliansi manusia dan serangga. Mereka memiliki lebih dari 50 juta kaisar, lebih dari 100.000 kesatria, dan lebih dari 10 master semesta. Dalam hal kekuatan, mereka tidak lebih lemah dari yang lain, kata Putih. Oleh karena itu, mereka mengundang guru untuk menjadi kepala aliansi mereka. Apakah Anda tahu mengapa? Luo Feng masih terkejut dengan kekuatan aliansi ini. Aliansi Hong hanya memiliki lebih dari 3 juta kaisar, puluhan ribu kesatria, dan adapun master semesta, ia tidak jelas. Para master semesta dianggap makhluk puncak di semesta yang luas. Mengapa mendapatkan guru untuk menjadi kepala mereka? Mengapa 100.000 ras semua bersedia tunduk padanya? Bahkan prajurit terkuat akan merasa sangat sulit untuk membunuh master semesta. Tidak perlu tunduk sama sekali. Mengapa demikian? Putih tersenyum. Itu karena guru mampu menghidupkan kembali makhluk master semesta dan di bawahnya. Luo Feng menarik nafas dalam-dalam. Pemimpin kota kekacauan primal pernah berkata sebelumnya bahwa ia dapat dengan mudah menahan serangan balik dari menghidupkan kaisar. Ia akan terluka parah dari menghidupkan kesatria. Jika ia mencoba menghidupkan pemimpin istana Tianxi atau tingkat prajurit Silurodo, ia akan jatuh. Dan dari apa yang ia tahu, pemimpin kota sudah sangat kuat di antara para master semesta dan adalah satu dari 3 makhluk terbaik dari kemanusiaan. Anda harus tahu bahwa beberapa kesatria kuat memiliki kekuatan yang mirip dengan master semesta, kata Putih. Untuk dapat menghidupkan kembali mereka, berarti mereka dapat mempertaruhkan segalanya dan terus-menerus bertarung untuk ras mereka. Bahkan jika mereka jatuh, mereka bisa dihidupkan kembali berulang kali. Ini secara alami akan membuat aliansi sangat kuat. Kekuatan paling puncak di semesta. 6 ras puncak, mereka semua memiliki prajurit terkuat mereka sendiri yang mampu melakukannya. Ras manusia Anda memiliki pendiri kapak raksasa, kata Putih. Dan di luar 6 ras puncak, ada beberapa bentuk kehidupan khusus seperti guru, satu-satunya di seluruh semesta tanpa bentuk kehidupan serupa lainnya. Di luar 6 ras puncak, bentuk kehidupan khusus ini bersama dengan makhluk kuat dari triliunan ras menciptakan makhluk seperti pendiri kapak raksasa. Guru adalah salah satu dari itu. Setiap prajurit seperti itu yang memimpin aliansi akan membuat aliansi benar-benar kuat. Mereka bahkan tidak perlu keluar dan bertarung, hanya menggunakan kemampuan kebangkitan mereka akan membuat musuh takut pada mereka. Terlebih lagi, mereka memiliki banyak kemampuan khusus lainnya. Putih menatap Luo Feng. Setelah seseorang mencapai tingkat guru, menaklukkan semesta tidak memiliki arti. Jika ia mau, ia bisa dengan mudah bergabung dengan aliansi manapun sebagai pemimpin. Tetapi baginya, itu tidak ada artinya. Ia lebih suka bekerja sendiri, bebas. 6 ras puncak telah lama menghabiskan sejumlah besar kekayaan dan upaya untuk mengundangnya. Tapi, ia bahkan tidak peduli dan tidak pernah berpartisipasi dalam perang. Namun, ia memiliki tujuan khusus yang lain. Ras Yanshen dan ras Earthling adalah buah dari usahanya. Tentu saja, jika Anda berhasil, Anda akan menjadi murid ketiga. Maka masa depan Anda tidak akan terbatas. Menjadi master semesta dan mendominasi ras Earthling, bumi, bukanlah hal yang mustahil. Anda bisa memilih untuk tetap berada di dalam kemanusiaan dan menjadi salah satu tingkatan atasnya, atau bahkan menjadi seperti senior kedua Anda, memisahkan diri dan mengambil wilayah Anda sendiri, menjadi kekuatan Anda. Semuanya akan menjadi pilihan Anda sendiri. Tentu saja, persyaratannya adalah Anda tidak jatuh seperti 2 sebelum Anda. Jika Anda melakukannya, maka saya harus menunggu kandidat keempat. Hanya saja, itu akan menjadi tak terhitung tahun lagi. Selanjutnya, Bab 878, Warisan Hidup atau Mati. Di dalam kuil, Putih melihat ke bawah pada Luo Feng. Anak, Anda adalah yang paling luar biasa dari bumi. Anda sudah melewati banyak tes tersembunyi sebelumnya. Hanya ada satu jalur hidup atau mati terakhir yang Anda miliki di depan. Jika Anda hidup, Anda menjadi pemimpin sejati dari ras Earthling. Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi kekuatan super di semesta, bahkan memiliki kemungkinan mencapai tingkat guru. Mencapai tingkat guru, Luo Feng terkejut.
Makhluk agung itu adalah salah satu yang terhebat di semesta yang luas. Dan hanya pendiri dojo kapak raksasa di aliansi Hong yang bisa menandinginya. Ini adalah apa yang ia katakan secara pribadi. Putih menekankan, tentu saja, itu hanya kemungkinan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau pelatihan, teknik, dan sebagainya, semua bergantung pada diri Anda sendiri. Sama seperti junior saya, pemimpin dari ras Yanshen, bahkan setelah berlatih selama triliunan tahun, ia masih lebih lemah dari guru. Luo Feng mengangguk. Sebenarnya, pemimpin dari ras Yanshen yang merupakan kekuatan di semesta dan mampu membuat kemanusiaan tidak berani menantangnya sudah sangat kuat. Jalur hidup atau mati terakhir, apa itu? Luo Feng bertanya. Menara bintang. Putih berkata dengan lembut. Tantangan terakhir adalah membuat menara bintang mengakui Anda sebagai pemiliknya. Menara bintang untuk mengakui saya sebagai pemilik, tubuh Luo Feng bergetar. Proses membuat harta karun ini mengenali pemilik adalah pertarungan hidup atau mati. Guru sangat mahir dalam menciptakan harta karun. Semua makhluk terkuat di semesta pandai dalam hal-hal yang berbeda. Meskipun guru mungkin tidak sebanding dengan pendiri kapak raksasa pada hal-hal tertentu, dalam hal menciptakan harta karun, ia jelas yang terbaik. Putih berseru. Semesta yang luas memiliki banyak harta karun tersembunyi, dan bahkan yang terkuat tidak berani mengatakan mereka telah melihat dan tahu segalanya. Menara bintang ini adalah sesuatu yang ia ciptakan secara kebetulan di dalam wilayah rahasia khusus saat itu. Ketika itu hampir selesai, itu berinteraksi dengan cahaya emas khusus. Oleh karena itu menciptakan menara bintang saat ini, membedakannya dari ide awal yang ia bayangkan. Guru memiliki harta karunnya sendiri dan tidak membutuhkannya. Tapi ia menyadari bahwa terlalu sulit untuk membiarkannya mencari pemiliknya dan mengenali pemilik. Kata Putih, menara bintang dianggap sebagai salah satu harta karun terkuat di semesta. Dan bahkan dibandingkan dengan harta karun guru. Proses untuk mengenali pemilik namun sangat keras. Keras, Luo Feng mengerutkan kening. Putih melihat ke bawah pada Luo Feng. Ya, semakin kuat jiwa dari kandidat, semakin menakutkan prosesnya. Dahulu kala, guru telah mencari di antara puluhan ribu prajurit, dari master sektor ke keabadian, ke kesatria dan sebagainya, untuk mencoba. Tapi semua prajurit yang mencoba telah gagal dan mati. Makhluk agung ini memang kejam, pikir Luo Feng. Santai saja mendapatkan sekelompok prajurit untuk bereksperimen. Bahkan kesatria seperti tikus labak. Melalui coba dan kesalahan, guru menyimpulkan bahwa masih ada kesempatan untuk master sektor dan keabadian. Tapi kesatria dan di atasnya tidak punya kesempatan sama sekali. Proses ini menguji jiwa dan kekuatan kehendak seseorang. Oleh karena itu, guru memelihara ras Earthling untuk memiliki pertumbuhan cepat dalam kondisi mental. Kata Putih, Anda sekarang adalah master sektor dan Anda memiliki kesempatan untuk berhasil. Dalam sejarah, di antara dua kandidat sebelumnya, satu adalah master sektor dan yang lain adalah keabadian. Dan keduanya telah mencapai tingkat tinggi dalam kondisi mental. Namun, keduanya semua gagal. Saya master sektor, Luo Feng menatapnya. Visi Putih ini telah melihat melalui segalanya. Saya dapat dengan mudah melihat melalui jiwa Anda. Harta karun yang Anda bergantung untuk menyamarkan energi kehidupan Anda mungkin menipu kesatria, tapi Anda tidak bisa menipu master semesta. Putih tersenyum. Luo Feng menyadari, saat itu pemimpin kota kekacauan primal juga dengan mudah melihat melalui dirinya, mengetahui ia memiliki tubuh lain. Dan Putih ini hanya sedikit lebih lemah dari pemimpin kota kekacauan. Tapi ia juga makhluk master semesta. Saya tahu tentang tubuh Anda yang lain juga. Namun, saat proses dimulai, Anda tidak akan punya jalan keluar. Bahkan jika guru pemimpin kota kekacauan primal Anda muncul, ia tidak bisa menyelamatkan Anda. Putih menekankan, meskipun ia sangat kuat dan bahkan dianggap tak terkalahkan di dalam semesta primal, namun di semesta aktual dan di menara bintang itu sendiri, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat proses dimulai, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat Anda gagal, kekuatan kehendak dan jiwa Anda akan benar-benar hancur dan Anda akan mati. Putih menekankan, meskipun guru Anda dapat membalikan waktu dan ruang untuk menghidupkan kembali Anda, ia tidak bisa menghidupkan kembali memori dari manual 9 jilid.
Anda tidak bisa dihidupkan kembali bersama dengan manual itu. Itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan semesta. Saat Anda mati, bahkan jika Anda dihidupkan kembali, manual 9 jilid akan hilang dan evolusi yang Anda dapatkan darinya akan hilang. Bahkan, jika Anda mendapatkan armor jenderal dan raja lagi, Anda tidak akan punya cara untuk menggunakannya. Secara keseluruhan, Anda akan kehilangan hak untuk menjadi pemimpin ras bumi dan kemampuan apapun untuk mendapatkannya. Luo Feng menarik nafas dalam. Jika ia kehilangan semua ini, kekuatannya akan sangat jatuh. Gemuruh, bintang tersegal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar di sekitar kuil. Sudah dimulai. Putih berbalik ke pusat kuil. Prosesnya akan segera dimulai. Menara bintang adalah harta karun yang pantas didapatkan oleh pemimpin ras bumi. Wus, cahaya turun dari atas kuil dan berkumpul di pusat. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar pada satu titik membentuk kristal tembus pandang, dan itu bersinar dengan benang emas di dalamnya. Luo Feng, putih berbalik. Kandidat pertama bertahan selama 2.600 tahun sebelum jatuh. Yang kedua berlanjut hingga 3.300 tahun. Saya harap Anda bisa bertahan. Luo Feng berbalik untuk melihat kristal itu. Sebuah kesempatan untuk mengubah takdirnya. Seluruh proses ini adalah kesempatan untuk mengubah takdirnya. Jika ia gagal, bahkan jika pemimpin kota kekacauan primal menghidupkan kembali dirinya, ia akan kehilangan segalanya sehubungan dengan manual 9 jilid. Ia hanya akan menjadi jenius tanpa pertemuan khusus. Ia akan jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan rasa hormat pemimpin kota padanya pasti akan jatuh. Akan beruntung jika ia bisa menjadi kesatria. Dan kesatria di mata makhluk agung tidak lebih dari semut kecil. Jika ia berhasil, menjadi pemimpin ras bumi akan memberinya kesempatan untuk menjadi kekuatan super di semesta yang luas. Ia bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi seseorang sekuat makhluk agung itu sendiri. Berhasil! Saya harus berhasil, Luo Feng meraung. Tuan, panah berat berkomunikasi secara mental dengannya. Saya baru saja melarikan diri dari ruang itu. Meskipun saya memperingatkan Kuawu tentang Tian Chen, ia dikepung dan akhirnya dibunuh oleh kampung iblis. Tuan, di mana Anda? Saya bisa merasakan lokasi Anda, tetapi saya tidak bisa masuk. Kuawu jatuh. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Tian Chen, saya harus membunuh Anda. Panah berat, tinggalkan menara bintang dulu, dan bahkan perang wilayah terluar. Tunggu dengan sabar sampai saya menghubungi Anda melalui semesta virtual, Luo Feng memerintahkan. Ia telah memberinya perangkat jaringan semesta virtual anonim jauh sebelumnya. Ya, Tuan. Dan, Luo Feng, Anda harus kokoh karena prosesnya sangat menyakitkan dan lama. Dua kandidat telah membuktikan di masa lalu bahwa 3.300 tahun masih belum cukup. Putih melihat padanya. Luo Feng mengangguk. Membunuh Tian Chen, ia harus melewati ujian ini terlebih dahulu. Jika ia gagal dan mati, bawahannya sendiri akan mati bersamanya. Bahkan jika ia dihidupkan kembali, tanpa armor jenderal dan raja, akan sulit untuk bahkan menghadapi Tian Chen. Saya harus bertahan dari ini, pikir Luo Feng. Kalau begitu, mulailah. Putih menekan dan dengan lembut menunjuk pada Luo Feng. Seketika, kristal yang tampaknya normal tanpa energi atau tekanan khusus terbang ke arahnya. Saat itu menyentuh Luo Feng, ia bahkan tidak merasakannya memasuki pikirannya. Shoot! Seketika kristal itu menyatu dengan intinya. Inti utamanya yang tersembunyi di dalam cincin dunianya bergetar hebat. Bahkan tubuh Mosha yang jiwa binatang bertanduk emas bergetar. Seperti bagaimana jika seseorang mengendalikan jiwa tubuh manusianya, mereka bisa sepenuhnya mengendalikan tubuhnya yang lain. Ada 3 bagian dari jiwa, tetapi inti utama adalah pusatnya. Juga kesadarannya dapat dengan mudah beralih di antara ketiganya. Bahkan jika satu tubuh hancur, itu baik-baik saja. Namun saat jiwanya diambil alih dan ia menjadi budak, tubuh lainnya akan terpengaruh juga. Saat kristal itu menyatu dengannya, itu mempengaruhi inti utama. Saat ia gagal, inti utama akan hancur. Saya tidak merasakan apa-apa.
Bukankah ia mengatakan bahwa itu sangat menyakitkan dan akan berlangsung untuk waktu yang lama? Luo Feng duduk bersila dan penasaran. Gemuruh, rasa sakit yang menakutkan yang luar biasa itu seketika menyerang ketiga tubuhnya. Dan inti utamanya, rasanya seperti binatang mencoba merangkak keluar dari jiwanya. Ti duduk bersila di dalam kuil, jenggot ungu panjangnya bergoyang ditiup angin. Melihat Luo Feng yang duduk bersila menggigil kesakitan, ia berpikir, tidak mudah untuk menjadi pemimpin ras Earthling. Mari berharap kandidat ketiga ini akan berhasil. Ada satu kali dalam hidupnya bahwa Luo Feng harus membakar jiwanya untuk melawan binatang bertanduk emas. Itulah saat ia merasukinya. Saat itulah hidupnya mengalami perubahan besar. Dan sejak itu, ini adalah kedua kalinya. Semuanya tergantung pada apakah ia bisa bertahan dari ini. Di dalam aliran energi yang luas, makhluk setinggi lebih dari 90.000 kilometer bersinar dengan cahaya hitam. Ia duduk bersila di puncak gunung. Makhluk tua ini memiliki tanduk tembus pandang yang berkilauan. Suaranya menggelegar. Master Meng Tuo, saya tidak sengaja ikut campur dalam pertarungan Anda dengan manusia. Namun 91 butir pasir itu saya menginginkannya. Orang tua, ras saya akhirnya berhasil menekan manusia itu, dan sekarang Anda ingin mengambil salah satu dari 3 harta karun. Sebuah suara gemuruh mengguncang seluruh aliran energi itu, bergema pada makhluk setinggi lebih dari 90.000 kilometer. Jika Anda tidak menyerahkannya, saya akan membantu manusia. Makhluk tua yang agung itu tampaknya tidak terganggu sama sekali. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah saat ia berbalik ke ruang yang luas, hampir seperti ia bisa melihat melalui jarak apapun, lurus ke menara bintang di medan perang ke-7. Kandidat ketiga sudah dimulai, mata makhluk agung itu menyala dengan antisipasi. Mari berharap orang kecil itu akan berhasil. Orang tua, Anda memang kejam, jangan biarkan saya bertemu Anda. Di kejauhan, makhluk agung itu mengamuk, menyebabkan kilat menyambar di seluruh energi. Setelah itu, 91 berkas cahaya gemilang melesat ke arah makhluk tua itu. Master Meng Tuo, pemimpin kota kekacauan primal, saya pergi. Makhluk tua itu tertawa. Duduk di puncak gunung, ia seketika menjadi berkas cahaya. Bahkan puncak gunung itu pun menghilang dari energi di sekitarnya. Waktu yang lama. Rasa sakit dari jiwanya yang terkoyak menyebabkan tubuhnya bergetar. Rasa sakit ini masih jauh lebih lemah dari yang diantisipasi. Seharusnya sekitar tingkat ketika saya menyerap kristal sungai darah ke-110. Luo Feng mampu mempertahankan ketenangannya. Dalam hal ambang batas rasa sakit, ribuan tahun yang lalu ketika ia masih lemah di dunia sungai darah, ia merasa bahwa rasa sakit yang disebabkan selama penyerapan kristal pertama saja tak tertahankan. Namun saat ia tumbuh, itu mengasah kondisi mentalnya lebih banyak. Namun saat ia menyerap lebih banyak kristal sungai darah, rasa sakit secara alami tumbuh lebih dan lebih. Saat itu, ia telah hancur tak terhitung kali dari rasa sakit. Dan selama ribuan tahun ini, ambang batasnya tumbuh lebih dan lebih. Saat ini, cakar kanan dan punggung binatang bertanduk emas memiliki total 165 kristal. Itu mudah. Meskipun tubuhnya sedikit bergetar, ia masih bisa tersenyum. Untungnya dalam hal kondisi mental, ia sudah mencapai batas dari mengenal diri sendiri. Meskipun ini adalah yang terendah dari 3 tingkat, itu hanya mewakili di mana ia berada. Seperti kepolosan menekankan pada menggabungkan kekuatan dengan kelembutan. Dan tingkat tertinggi meliputi semua termasuk semuanya. 3 tingkat itu dijelaskan seperti itu. Tingkat pertama dengan bodohnya menempel pada diri sendiri tanpa keterampilan apapun, hanya mengandalkan kekuatan saja dan ketekunan. Hampir seperti batu melawan air yang mengalir deras, diasah berulang kali. Tingkat kedua memiliki keterampilan yang terlibat, mengetahui kapan harus lunak dan kapan harus keras, dan akhirnya menyatukan keduanya secara alami menahan kekuatan apapun yang melawannya. Tingkat ketiga berada di atas mereka semua. Namun, satu-satunya alasan mengapa tingkat kedua dan ketiga lebih tinggi dari yang pertama hanya karena keterampilan terlibat, dan ada efek amplifikasi. Kekuatan kehendak jiwa yang sama, memahami kepolosan dan fusi sempurna, dapat menahan tekanan dan ilusi, menahan serangan jiwa setidaknya 10 hingga ratusan kali lebih banyak.
Jika seseorang mencapai tingkat meliputi semua, kemampuannya untuk menahan semua ini akan naik ratusan hingga ribuan kali lebih banyak lagi. Namun, fusi kristal ini tidak ada hubungannya dengan lunak atau keras, meliputi apapun. Itu hanya menyatukan kristal dan jiwa. Yang harus dilakukan seseorang hanyalah menanggung rasa sakit. Dan pada saat ini, kondisi mental tidak berguna. Itu semua tergantung pada ketekunan dan ambang batas rasa seseorang. Rasa sakit ini berasal dari dalam jiwa, bukan ilusi atau dari sumber eksternal. Yin-yang meliputi semua. Rasa sakit ini berasal dari dalam dan bukan dari serangan, melainkan rasa sakit sejati dari fusi jiwanya dengan kristal itu. Luo Feng telah berjalan di batas dari tingkat pertama selama ini, terus-menerus mengasah dirinya, dan dengan paksa menanggung rasa sakit. Kondisi mentalnya telah lama diasah menjadi berlian. Perjuangan panjang. Kristal menara bintang secara bertahap menyatu dengan jiwanya dengan cara yang sangat lambat. Saat tingkat fusi tumbuh secara bertahap, rasa sakit secara alami mengikuti. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20, 30. Dalam sekejap mata, 60 tahun telah berlalu. Sambil menanggung rasa sakit, ia terus mempelajari patung dewa binatang dan hukum, bahkan terhubung ke semesta virtual dan bertemu dengan keluarganya. Pada tahun ke-61, tingkat rasa sakit sudah berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Luo Feng yang awalnya optimis mulai khawatir. Kecepatan pertumbuhan rasa sakit ini lebih cepat dari yang diharapkan. Saya bisa dengan mudah menanganinya pada awalnya, tetapi itu telah tumbuh begitu banyak dalam 60 tahun. Jika terus seperti ini, saya tidak punya kepercayaan diri untuk menanggung ini selama lebih dari 3.000 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Jatuh? Tidak. Ia membuka matanya, melihat Putih duduk bersila di sampingnya. Saya harus bertahan hidup, saya harus berhasil, dan menjadi pemimpin ras Earthling, pikir Luo Feng. Sambil menanggung rasa sakit yang hebat, ia dengan cepat membuat rencananya. Asah jiwa saya. Dari lahir sampai sekarang, saya hanya hidup selama beberapa ribu tahun. Dalam hal pelatihan kondisi mental, proses ini akan berlangsung setidaknya 3.300 tahun. Selama 3.300 tahun ini, kondisi mental saya mungkin naik lebih banyak lagi. Namun, tingkat pertumbuhannya masih belum cukup. Saya harus mencari cara tercepat. Luo Feng merenung. Pikirannya muncul dengan banyak metode pelatihan kondisi mental. Sebenarnya, menanggung rasa sakit yang hebat saja adalah bentuk pelatihan. Itu akan membuat seseorang lebih teguh. Tidak cukup, hanya menggunakan rasa sakit untuk mengasah diri saya tidak cukup. Saya butuh cara yang lebih cepat. Dari lahir sampai hari ini, 200 tahun pertama, pelatihan kondisi mentalnya berjalan cukup baik. Ribuan tahun kemudian, meskipun telah naik secara bertahan dari waktu ke waktu, dalam hal kecepatan itu jauh lebih lambat dari sebelumnya. Hati, itu sejati, murni dan jujur. Baru kemudian keajaiban bisa terjadi. Luo Feng percaya pada salah satu pengalaman yang dibagikan oleh salah satu leluhur Cina sebelumnya. Sejati, dalam sifat dan kebajikan, murni, tidak ada gangguan, jujur, memiliki hati yang jujur. Ini adalah jalur untuk melepaskan jiwa seseorang. Teorinya mungkin terlihat sederhana, sama seperti jika seorang peneliti hanya berfokus pada penelitian tanpa gangguan apapun di dalamnya, ia dapat sepenuhnya membenamkan diri, dan jiwanya akan memberikan energi yang cukup untuk tumbuh. Hasil dan efisiensi akan naik puluhan hingga ratusan kali. 60 tahun ini saya telah menanggung rasa sakit, tetapi saya telah terpengaruh olehnya dan tidak dapat menenangkan diri, pikir Luo Feng. Mulai sekarang, saya akan mulai mempelajari jalur dewa binatang dan murni berfokus pada itu. Tidak peduli seberapa menyakitkannya, saya tidak akan membiarkannya mempengaruhi saya. Hati saya akan murni dan semata-mata berfokus pada studi, pikir Luo Feng. Masa depan yang tidak pasti, waspada di waktu damai, dan merencanakan ke depan. Luo Feng bisa merasakan bahaya yang akan datang di depan. Di bawah tekanan yang tak berbentuk ini dan rasa sakit yang hebat, ia mulai membenamkan diri dalam studi jalur dewa binatang. Menjadi sejati dan murni mungkin terlihat mudah, melakukannya namun sangat sulit. Tanpa rasa sakit yang hebat, Luo Feng dengan mudah bisa melanjutkan itu, namun sulit untuk tidak terpengaruh olehnya. Bahkan dengan kekuatan kehendaknya, ia akan sering terganggu dan terlempar oleh rasa sakit. Dan tekanan tak berbentuk yang turun juga akan mengganggunya. Namun secara bertahap, ia melupakan semuanya, melemparkan rasa sakit ke samping tanpa apapun seberapa gerasnya. Ia berfokus pada jalur dewa binatang.
Hanya dalam kesendirian, jiwa seseorang akan melepaskan kekuatannya. Dan hati yang murni dan jujur, terutama satu yang mampu menahan ini meskipun ada rasa sakit, akan menghasilkan energi tak terbatas, memungkinkannya untuk bertahan. Di luar menara bintang, semesta virtual, di puncak tertinggi Pulau Gundur, di dalam kuil yang dilingkupi energi yang luas, pemimpin kota kekacauan primal telah mengkhawatirkan masalahnya sendiri selama beberapa ratus tahun terakhir. Ia akhirnya bisa sedikit bersantai. Ia memanggil Luo Feng, ingin mengujinya juga mengetahui tentang situasinya. Ia benar-benar memutuskan koneksi semesta virtualnya, dan ia juga membiarkan balasan otomatis untuk saya, mengatakan ia sedang berlatih. Ia duduk di singgasana dan tertawa. Sejak ia mulai menerima warisan itu, Luo Feng telah mempercayakan beberapa tugas kepada keluarganya. Tetapi ia tidak berani mengganggu pemimpin kota, bahkan tidak mengirim email. Sebaliknya, ia menyiapkan balasan otomatis. Saat pemimpin kota mengirim permintaan atau email, itu akan membalasnya segera. Sistem tentara wilayah terluar. Kapan dan di mana terakhir kali murid saya Luo Feng terhubung ke semesta virtual? Pemimpin kota duduk di singgasananya dan berkata ke ruang di depan. Pemimpin kota kekacauan primal, hampir seperti logam yang berdengit. Penghubungan terakhir Luo Feng ke semesta virtual adalah di Menara Bintang. Menara Bintang, pemimpin kota mengangguk. Beberapa ratus tahun yang lalu, batu tersingkap telah jatuh. Lebih dari 100.000 kaisar pergi untuknya, dengan sekitar 8.000 dari mereka jatuh. Sangat sulit bagi kaisar untuk jatuh, karena begitu banyak yang jatuh dalam satu waktu, berita itu menyebar luas dan jauh, mengguncang seluruh semesta. Adapun batu tersingkap, dikatakan bahwa itu datang ke salah satu ras semesta yang jauh, Kaisar ras Qiho. Luo Feng, ketika Anda memasuki semesta virtual, datanglah menemui saya segera. Pemimpin kota mengirimkan perintah kepada Luo Feng. Ia tidak tahu bahwa muridnya sedang menghadapi ujian yang menakutkan. Ujian tanpa henti. Dengan jiwanya di bawah rasa sakit yang hebat, Luo Feng telah membenamkan diri dalam mempelajari jalur Dewa Binatang. Selama waktu ini, kesadaran dan kekuatan kehendaknya tanpa sadar mulai tumbuh dengan kecepatan yang cepat. Efeknya sangat bermanfaat, meskipun pikirannya tumbuh, seiring waktu berlalu, rasa sakit tumbuh lebih dan lebih hebat juga. Tingkat rasa sakit melebihi pertumbuhan jiwanya, 100 tahun, 200, 300, 800, 900, 1000 tahun. Dalam sekejap mata, 1000 tahun telah berlalu. Luo Feng awalnya memiliki keunggulan besar melawan rasa sakit. Namun, bahkan 1000 tahun pelatihannya tidak bisa mengimbangi pertumbuhan rasa sakit. Itu mencapai lebih dekat kepada batasnya. Jika ini terus berlanjut, Luo Feng takut ia akan nyaris tidak bisa melewati 2000 tahun. Ketika itu terjadi, saat itu melebihi batasnya. Kesadaran dan kekuatan kehendaknya akan hancur, dan kristal akan membuat jiwanya hancur. Ia akan jatuh. Tentu saja ada manfaat tak terduga dari 1000 tahun pelatihan ini. 1000 tahun lebih pengasahan dan perendamannya ke dalam jalur Dewa Binatang menghasilkan beberapa keuntungan. Hanya kehadiran Dewa Binatangnya saja telah mencapai tingkat ke-19 dari jembatan sorga. Sangat disayangkan bahwa pemahaman hukumnya tidak membantu warisan hidup atau mati ini. Meskipun ia menghadapi bahaya, jiwanya masih benar-benar tenggelam. Dengan jiwa yang murni dan sejati, ia bahkan tidak merasa bahaya. Jika tidak demikian, jiwanya tidak akan tumbuh begitu cepat selama tahun-tahun ini. 1600 tahun, 1700, 1800, 1900. Rasa sakit dari jiwa tumbuh semakin Menakutkan. Itu jauh melebihi dari menyerap kristal ke-165 dan sangat dekat dengan batasnya. Namun, ia masih menjaga dirinya tenggelam dalam jalur Dewa Binatang. Kecuali rasa sakit mencapai tingkat di mana itu benar-benar dapat mempengaruhi keadaannya. Hati murni dan sejati, tanpa gangguan lain. Selanjutnya, bab 880, harapan dan keputusasaan. 2000 tahun, 2100, 2200. Tingkat fusi kristal dan jiwanya semakin tinggi dan tinggi. Itu membuat rasa sakit yang hebat tumbuh lebih banyak lagi. Ini bukan hanya rasa sakit biasa, tetapi torehan pada jiwa. Di ambang batas terakhir, jiwa akan benar-benar terkoyak. Namun saat itu semakin dekat ke batas, Luo Feng memfokuskan pikirannya. Itu membantu mengasah kondisi mentalnya lebih banyak, dan ia meningkat lebih cepat. 2300 tahun, 2400, 2500, 2600. Sudah 2600 tahun. Di dalam kuil di tengah bintang tersegel, Luo Feng duduk bersila di sana.
Tubuhnya dipenuhi keringat dan darah. Di bawah rasa sakit seperti itu, tetesan darah akan menetes saat seluruh tubuhnya bergetar. Namun, ada rasa keteguhan yang kuat dari ekspresinya, dan ia tidak terguncang oleh rasa sakit seperti itu. Dua kandidat dari masa lalu, yang pertama bertahan 2.600 tahun, dan yang lain selama 3.300 tahun. Keduanya adalah jenius mutlak di waktu mereka, dan sangat luar biasa sebagai elit dan makhluk dari ras bumi. Dalam hal pertemuan, yang pertama adalah yang terkuat, dan ia berada pada tingkat kepolosan. Namun ia hanya bertahan 2.600 tahun. Yang kedua namun, sedikit lebih lemah, bahkan lebih lemah dari Luo Feng. Namun, kondisi mentalnya mencapai tingkat meliputi semua. Pada akhirnya, ia juga jatuh. Ada banyak dengan kondisi mental yang kuat dalam sejarah bumi. Ada banyak di tingkat pertama, banyak di yang kedua, dan beberapa di yang ketiga. Pumuti menghela napas di dalam. Gurunya, makhluk agung yang memelihara ras bumi, pernah berkata sebelumnya, 3 keadaan tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari satu sama lain. Mereka hanya mewakili 3 jalur yang berbeda. Mengenal diri sendiri dan tetap sejati padanya, mengetahui kekuatan seseorang dan keyakinan mutlak. Tidak peduli apa yang terjadi, seseorang akan selalu percaya pada dirinya sendiri dan tidak terguncang. Namun, pertumbuhan jalur ini adalah yang tersulit, tanpa faktor eksternal, hanya mengandalkan kekuatan kehendak semata. Secara kasar, itu hanya berarti menjadi sangat keras kepala. Orang seperti itu akan mudah menderita. Namun, prajurit seperti itu tidak akan mengikuti kerumunan, ia akan kokoh dari dalam. Bahkan ketika banyak orang lain mengkritik dan memarahinya, ia tidak akan berubah. Ini adalah jalur yang paling melelahkan dari semuanya. Kepolosan, manusia dan alam sebagai satu. Orang seperti itu bisa mendapatkan rasa hormat dari banyak orang lain. Sulit untuk menyimpan dendam terhadap orang seperti itu, karena mereka melihat melalui jiwa dari triliunan kehidupan. Dalam sejarah, banyak dari mereka dianggap sebagai orang suci. Meliputi semua, seseorang percaya pada keluasan semesta, dan bahwa mereka tidak mampu melebihi segalanya. Mereka tidak puas dengan hanya mengikuti arus, mereka ingin meliputi semuanya. Prajurit seperti itu memiliki hati yang besar, dengan ambisi tak berujung, dan keyakinan seseorang juga menakutkan. Perbedaan jalur. 3 jalur. Alasan mengapa orang bumi menganggap setiap tingkat lebih tinggi dari yang lain adalah karena mereka belum menghasilkan makhluk agung sejati. Ada banyak dalam sejarah yang telah mencapai puncak mengenal diri sendiri. Dan setelah menghadapi kemunduran yang tak terhitung, ada perubahan besar dalam sejarah itu sendiri. Mereka telah melihat melalui diri mereka sendiri dan akhirnya menyadari bahwa bergaul adalah jalurnya dan sepenuhnya menegakkan cara mereka terlalu ekstrim. Oleh karena itu, ada manusia dan alam sebagai satu yang disebut tingkat sempurna. Kemudian, mereka tidak lagi menderita, tidak lagi beradu kepala, melainkan mereka disembah oleh banyak orang. Berikutnya, setelah berjalan di jalur kedua itu untuk waktu yang lama, mereka akan memiliki visi yang lebih dalam. Mereka tidak puas dengan hanya manusia dan alam sebagai satu. Mereka ingin meliputi semuanya. Ini adalah tingkat ketiga. Dalam sejarah bumi, siapa saja yang mencapai tingkat ketiga, membangun negara atau sekte, secara keseluruhan, mereka semua adalah makhluk puncak dari bumi. Hati yang meliputi semua ini memungkinkan mereka untuk mengambil kemunduran apapun dan meningkat melalui situasi apapun. Meskipun kualifikasi mereka mungkin tidak sesuai dengan yang lain, namun dengan tekad dan peningkatan yang menakut, itu memungkinkan mereka untuk mencapai puncak. 3 jalur, tingkat yang berbeda. Yang ketiga adalah yang terkuat, yang kedua mengikuti, dan yang pertama adalah yang tersulit. Oleh karena itu, menjadi dikenal dengan cara ini melalui banyak generasi, dan ketidaktahuan seperti itu. Setiap makhluk agung atau prajurit mutlak namun akan mengejek ini karena mereka tahu bahwa jalur itu hanya berbeda. Apa gunanya membandingkan ini? Untuk bertahan selama lebih dari 2.600 tahun, hatinya memang kokoh, kata Putih. Terhadap rasa sakit yang merodek seperti itu, ia harus memiliki hati dan kekuatan kehendak yang benar-benar kokoh untuk melewatinya. Baru kemudian ia bisa bertahan lama. Itu hanya akan tergantung pada seberapa kuat hatinya. Ada banyak prajurit berani dalam sejarah Tiongkok yang hancur di bawah siksaan.
Meskipun kesetiaan mereka hanya bisa dikatakan bahwa ambang batas rasa sakit mereka belum diasah, bahwa metode mereka untuk berlatih tidak cukup kuat. Adapun rasa sakit seperti itu yang meresap ke dalam jiwa, yang berlangsung selama ribuan tahun, siapa yang bisa menerimanya? Adapun pahlawan normal dari masa lalu, hanya beberapa ribu tahun kesendirian akan membuat mereka gila, apalagi apa yang Luo Feng alami sekarang. Terobosan luar biasa. Sambil ia menanggung siksaan, ia memaksa dirinya untuk tidak terpengaruh oleh apapun, membenamkan diri dalam mempelajari jalur Dewa Binatang. Di tahun ke-2800, tingkat rasa sakit yang tinggi akhirnya mencapai batas sejatinya, mempengaruhi studinya. Jangan ganggu saya. Aum. Di dalam dunia internalnya, binatang bertanduk emas melihat ke bawah pada patung itu dan menyalinnya. Sama seperti beberapa ilmuwan dari bumi, bahkan dalam sakit dan rasa sakit, mereka terus meneliti. Meskipun mereka terpengaruh dan terganggu, mereka akan melanjutkan pekerjaannya. Luo Feng, yang telah tenggelam di dalamnya selama lebih dari 2000 tahun, sudah begitu dalam, sehingga meskipun ia terpengaruh, ia hanya akan mendorongnya ke samping. Sakit, paksa pergi, lanjutkan studinya. Gangguan, dorong ke samping. Hati yang murni, melawan bahaya, itu menciptakan energi dan kekuatan misteris, memungkinkannya untuk mendorong rasa sakit ke samping. Dan setiap kali ia melakukannya, itu memungkinkan hatinya untuk menstabilkan diri. Itu akan secara bertahan menguatkannya, dan kecepatan pertumbuhan ini lebih cepat dari sebelumnya. Begitu saja, Luo Feng bertahan 2.900 tahun, 3.000, 3.100, 3.200. Kemampuannya untuk mendorong rasa sakit ke samping tumbuh lebih baik seiring waktu berlalu. Kekuatan jiwanya untuk mendorong rasa sakit yang terus-menerus naik, rasa sakit yang tidak pernah dapat ia padamkan, hanya terus menyatu dengannya. Namun, rasa sakit terus tumbuh, hampir seperti setelah menstabilkan diri dari gangguan begitu lama, seseorang secara umum akan akhirnya lelah dan tidak dapat bergerak. Tidak peduli seberapa kuat keyakinannya, seseorang akan mencapai batas, dan hasilnya adalah untuk mati. Apakah ini akhirnya? Putih duduk bersila di sana dan melihat Luo Feng yang menggigil. Tubuhnya dipenuhi keringat dan darah. Tubuhnya bergetar kesakitan, kadang-kadang dengan gila-gilanya, kadang-kadang sedikit. Seluruh tubuhnya bergetar gila-gilanya. Ia lelah. Anak, menyerah saja. Bahkan jika Anda jatuh dan guru Anda tidak menghidupkan Anda hanya karena kemauan kuat Anda, saya akan membalik waktu dan ruang untuk menghidupkan Anda. Meski Anda mungkin kehilangan banyak, namun proses untuk menara bintang untuk mengenali pemilik benar-benar terlalu sulit. Saat itu, ketika menara menyatu dengan cahaya yang penuh warna, bahkan guru tidak memiliki jaminan. Mungkin, bahkan jika ras bumi menghasilkan makhluk yang sangat luar biasa, itu tetap tidak akan berhasil. Jika yang pertama 3 semua gagal, bahkan yang keempat, kelima, dan seterusnya mungkin akan terus gagal. Siapa yang tahu kapan guru akan berubah pikiran dan tidak memaksa menara bintang ini untuk mengenali pemilik. Putih menghela napas. Ia adalah master semesta, makhluk puncak dari semesta yang luas. Ia dapat dengan mudah melihat jiwa Luo Feng, dan ia tahu bahwa Luo Feng sudah berada pada batasnya. Jangan ganggu saya, jangan ganggu saya. Luo Feng masih benar-benar tenggelam dalam mempelajari jalur Dewa Binatang. Terhadap rasa sakit yang kuat yang terus mengganggunya, ia melolong di dalam dan mengamuk. Jangan ganggu saya, tidak ada yang bisa mengganggu saya, tidak ada yang akan. Gemuruh, perubahan mendadak. Jika kekuatan kehendak dan kesadarannya sebelumnya dikatakan diasah menjadi berlian, sangat kokoh dan menusuk, selama 3.200 tahun pelatihan, itu mencapai tingkat lain dan menjadi berlian yang lebih padat dari sebelumnya. Sama seperti itu, ditempatkan di lokasi dengan tekanan ekstrim, seperti bintang yang menjadi bintang neutron. Kesadaran dan kekuatan kehendak itu memiliki evolusi yang luar biasa. Berlian itu dipaksa menjadi inti atom. Lanjutkan, Luo Feng memiliki perasaan seperti ia tidak pernah miliki sebelumnya. Hampir seperti ketika ia mencapai batas akhir kelelahan, melewatinya, sekarang memberinya lebih banyak kekuatan dari sebelumnya. Rasa sakit telah mengganggu studinya, menjatuhkannya dengan keras sampai ia mencapai batasnya. Sekarang namun, itu benar-benar ditekan dan tidak memberikan perlawanan sama sekali.
Apa? Di kuil, Putih yang telah mengamati seluruh proses melirik jiwa Luo Feng dan secara natural menemukan evolusi itu. Bagaimana itu berubah? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak pernah terjadi pada dua dari mereka sebelumnya, terutama yang kedua. Ia bertahan selama 3.300 tahun sebelum jatuh. Dan tidak ada yang seperti ini pernah terjadi. Putih terkejut. Benar, dua kandidat, yang satu berada di kepolosan, dan yang lain dimeliputi semua. Mereka memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi rasa sakit. Kepolosan akan membuatnya terbiasa dengan rasa sakit dan menyatu dengannya. Meliputi semua akan meliputi bahkan rasa sakit. Namun keduanya salah. Salah dalam artian bahwa ini bukan rasa sakit dari apapun, melainkan kristal yang menyatu dengan jiwa. Ini bukan ilusi, tetapi sesuatu yang nyata. Meskipun metode mereka bisa mendorong jiwa mereka ke batas untuk tidak merasakan rasa sakit, namun tanpa menahannya, mereka tidak bisa menekannya. Kekuatan mereka untuk menekannya secara alami tidak akan cukup, karena mereka menyatu dengannya. Mereka meliputinya. Dan Luo Feng memilih untuk menahannya, sepenuhnya menahan dan menekan rasa sakit, tidak pernah menyatu atau meliputinya. Meskipun ia mungkin merasakan lebih banyak rasa sakit, tapi bukankah ini cara untuk melatih tingkat pertama dari mengenal diri sendiri? Mendorong kekuatan kehendaknya ke batas akhirnya, menghasilkan evolusi, menghasilkan lompatan besar. Putih tersentak. Sebuah lompatan besar ke depan memberi Luo Feng ruang gerak yang besar. 3.300 tahun, 3.900, 4.000, 4.300, 4.900. Kristal itu terus menyatu dengannya, dan rasa sakit secara bertahap naik. Meskipun evolusi sebelumnya memberi Luo Feng ruang gerak yang besar, selama 2.000 tahun terakhir, itu akhirnya mendekati batasnya lagi. Apakah tidak ada cara bagi menara bintang ini untuk mengenali pemilik? 3.200 tahun terakhir, hanya setengah pertama. Putih juga terkejut, karena kandidat terlama bertahan sebelumnya hanya 3.300 tahun. Tidak ada yang benar-benar tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Tidak ada yang pernah melakukannya. Tidak ada yang tahu batasnya. Apakah itu Putih atau makhluk agung itu sebelumnya? Jika Luo Feng gagal, berapa banyak kandidat lagi yang diperlukan untuk benar-benar berhasil? Wajahnya dipenuhi kekhawatiran.